Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Mempresentasikan yaitu mereview laporan keuangan dari 4 perusahaan, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan perbankan. Di mana perusahaan dagang yaitu dari PT Aceh Hardware Indonesia Tbk, di perusahaan jasa ada PT Asuransi Harta Pratama Tbk, dan perusahaan manufaktur ada PT Astra Autopart Tbk, dan perusahaan perbankan ada PT Bank Ina Perdana. Definisi dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, kontribusi pemegang saham, arus kas, dan informasi terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Tujuan dari pembahasan ini agar kita dapat lebih paham tentang apa itu laporan keuangan dan perbedaan laporan keuangan pada setiap perusahaan. Kewajiban lancar atau likuiditas yaitu adalah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar ini biasanya terdiri dari pinjaman jangka pendek, dari bank utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar. Bisa dilihat, ini adalah laporan keuangan dari perusahaan dagang PT Aceh Hardware Indonesia Tbk. Ini dari perusahaan jasa PT Asuransi Harta Aman Pratama. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur PT Astra Autopart Tbk. Dan selanjutnya ada perusahaan perbankan dari PT Bank Ina Perdana. Dari keempat perusahaan tersebut, di mana ada akun-akun yang termasuk dalam utang jangka pendek atau utang lancar atau liabilitas atau likuiditas, di mana di dalam likuiditas ada utang dagang atau usaha, utang dividen, biaya yang masih harus dibayar, uang muka, wesel bayar, utang gaji, utang bonus pegawai, utang pajak, utang hadiah, dan utang garansi. Dan perbedaan jumlah liabilitas dari keempat perusahaan tersebut bisa dilihat di perusahaan perbankan atau Bank Ina Perdana Tbk memiliki liabilitas segera atau utang lancar sebesar sekitar 5.662.000, dan untuk perusahaan manufaktur memiliki jumlah liabilitas 3.233.000.000, karena di keterangannya jutaan atau miliar. Di perusahaan jasa memiliki liabilitas 501.388.423.423 rupiah. Dan terakhir ada dari perusahaan dagang, yaitu memiliki total liabilitas jangka pendeknya 800.679.871.428 rupiah.
dari keempat perusahaan tersebut, di mana perusahaan perbankanlah yang memiliki utang lancar paling sedikit. Kesimpulannya dari laporan keuangan keempat perusahaan ini sangat berbeda secara umum dari perusahaan dagang, manufaktur, jasa, dan perbankan. Pada pembuatan laporan keuangan, perusahaan dagang dan manufaktur hampir sama, namun berbeda dengan perusahaan jasa. Pada perusahaan dagang dan manufaktur memiliki persediaan, sedangkan pada perusahaan jasa tidak ada, begitupun pada perbankan. Pada utang lancar pun sangat berbeda. Pada perusahaan dagang memiliki akun utang lancar dan jangka panjang. Pada perusahaan jasa hanya memiliki akun utang. Pada perusahaan manufaktur memiliki berbagai akun utang lancar, dan pada perbankan hanya memiliki satu akun utang lancar, serta ada beberapa akun utang seperti simpanan nasabah yang terdiri dari giro dan tabungan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.